Di episode sebelumnya, Senku memberikan tawaran yang sangat menarik kepada Medusa, dan Medusa mulai menceritakan alasannya membatukan manusia. Dan setelah Senku membuat GPS, akhirnya Medusa mengirimkan pesan kepada manusia. Dan dari sini lahirlah istilah Wayman. Kemudian cerita ini diteruskan dengan sebuah pesan bahwa semua kehidupan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Begitu juga dengan Medusa. Dan sekarang kita loncat ke hari di saat ribuan Medusa jatuh ke bumi dan membatukan seluruh manusia di bumi. Setelah misinya sukses, Medusa baru menyadari kalau oksigen di bumi adalah racun untuk Medusa. Dan cincin mekanik yang ada di Medusa ini perlahan-lahan mengalami oksidasi, atau singkatnya mengalami berkarat. Dan setelah ribuan tahun berlalu, Medusa mulai merasakan nyawanya yang semakin menghilang. Dan sampai pada akhirnya, ribuan Medusa yang ada di Manaus semuanya mati karena sistem mekaniknya sudah berkarat. Dan juga baterainya yang juga sudah habis. Dan bagi Medusa, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dan menurut Medusa, tujuan utama dari makhluk hidup adalah bertahan hidup. Dan menurut Medusa, dengan memberikan pembatuan kepada manusia, manusia akan mendapatkan kehidupan yang abadi dan bebas dari kematian. Tapi pada kenyataannya, manusia malah menolak menjadi batu. Dari sini Medusa selalu bertanya kenapa. Dan setelah Senku membuat GPS, Medusa menduga kalau manusia belum mengetahui kalau perangkat pembatuan adalah makhluk hidup juga. Kemudian saat di Pulau Harta, untuk mengalahkan Ibara, Senku mengaktifkan Medusa dengan menggunakan radio. Yang pada akhirnya Medusa juga mendeteksi suaranya Senku ini. Medusa terkejut karena ada manusia yang mengaktifkan pembatuan dengan gelombang radio. Medusa akhirnya mengirimkan gelombang radio yang besar ke arah bumi dengan frekuensi yang sama dan juga suara yang sama. Dan karena Senku adalah orang yang mengaktifkan pembatuan dengan gelombang radio, maka Medusa juga menirukan suaranya Senku. Dan secara terus-menerus Medusa mengirimkan pesan yang berbunyi 12.800.000 meter 1 detik. Sampai akhirnya Ukyo mendeteksi pesan ini dan ternyata suaranya menggunakan suaranya Senku. Tapi Ukyo juga langsung sadar kalau itu adalah suara sintesis. Sampai pada akhirnya pesan ini juga diterima oleh arlojinya Joel. Dan setelahnya bumi mengalami kiamat pembatuan untuk kedua kalinya. Dan Medusa merasa lega karena akhirnya manusia memahami keagungan dari pembatuan. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, Suika berhasil bangkit dan Suika berhasil membangkitkan Senku. Dan menurut Senku dan Tsukasa, Medusa adalah buah terlarang yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia. Setelahnya kerajaan sains melakukan perjalanan mengelilingi bumi dan membangkitkan umat manusia dari pembatuan. Dan di sini umat manusia mulai berkomunikasi dengan gelombang radio sekali lagi. Dan Medusa mulai bertanya-tanya lagi, kenapa manusia menolak kehidupan yang abadi? Kemudian Medusa mulai mengirimkan pertanyaan, apa kalian ingin mati? Setelahnya kita loncat ke waktu saat Medusa diletakkan di dalam vakum yang kedap udara. Medusa bertanya-tanya sekarang dia berada di mana? Kenapa oksigen tiba-tiba menghilang? Tapi dengan begitu mobilitas mesin di Medusa bisa bergerak dengan sendirinya lagi. Dan Medusa akhirnya menembakkan sinar pembatuan untuk memberitahu manusia bahwa Medusa adalah makhluk yang hidup. Dan akhirnya sinar ini membuat Gen dan Yo menjadi batu. Dan ini bukanlah salah tembak atau semacamnya, tapi memang tindakan yang disengaja oleh Medusa. Sekarang kita kembali ke 3 astronot yang ada di bulan. Senku masih memikirkan semua yang sudah dijelaskan Medusa barusan. Dan menurut Senku masih ada 1 poin lagi yang perlu dijelaskan. Dan Taiju kaget karena Senku hanya tidak paham 1 hal saja. Padahal Taiju merasa dirinya tidak paham sama sekali.
Dan setelahnya Senku berkata ke Medusa kalau Senku paham niat Medusa ingin menjadikan sains manusia untuk mengganti baterai atau menciptakan Medusa. Tapi Senku mengingatkan Medusa kalau dengan menyegel manusia menjadi batu selama ribuan tahun, itu sama saja dengan menghancurkan peradaban sains yang sudah manusia bangun sejauh ini. Padahal sains itu adalah kunci dari proyek yang direncanakan oleh Medusa. Dan Senku bertanya, kenapa kalian malah menghancurkan rencana kalian sendiri? Medusa bulan dan bumi tidak langsung menjawab. Dan setelah beberapa saat, Medusa bulan berkata, setelah sampai di bulan, mereka menemukan peralatan perjalanan luar angkasa yang ditinggalkan manusia sebelumnya. Dan itu adalah bendera Amerika yang Armstrong tancapkan di sini. Dan dari penemuan ini, Medusa sudah tahu kalau ini adalah tanda bahwa manusia memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan Medusa menjelaskan kalau pembatuan itu bisa terlepas dengan sendirinya dengan aktivitas otak yang tinggi. Tapi tetap saja butuh ribuan tahun untuk bisa bangkit. Dan ternyata ekspektasi tinggi Medusa di awal tidak terpenuhi. Senku juga setuju kalau sains yang manusia miliki saat ini masih sedikit tertinggal. Tapi Senku memiliki pertanyaan, bagaimana cara Medusa melawan gravitasi? Dan bagaimana cara Medusa bisa bergerak melayang-layang di ruang angkasa seperti ini? Ini adalah sesuatu yang Senku tidak mengerti. Tapi Senku berkata kalau dia siap untuk mempelajarinya. Kemudian Senku menceritakan kalau peradaban ilmiah yang maju baru berumur ribuan tahun. Dan hidup manusia memang berlalu tidak begitu lama. Tapi saat ini manusia mempunyai 7 miliar populasi dan semuanya siap untuk meneruskan peradaban ilmiah yang ditinggalkan pendahulunya. Dan itulah cara manusia membuat kemajuan sains dengan cepat. Mendengar perkataan Senku ini membuat Medusa dari bulan merasa terpesona. Kemudian Senku mengajak Medusa untuk melakukan negosiasi tatap muka. Hanya antara Senku dan Medusa saja. Semua orang terkejut dengan rencana Senku ini. Dan Gen bertanya kenapa Senku tidak ingin dunia mendengar percakapan mereka. Dan Seno bertanya bagaimana cara melakukan pembicaraan yang tertutup. Itu artinya mereka harus menutup jalur komunikasi. Dan Seno bertanya bagaimana caranya. Dan tiba-tiba jutaan Medusa yang ada di sana mulai bergerak dan mendorong Stanley dan Kohaku menjauh. Dan Senku sekarang dibawa oleh banyak Medusa. Perlahan-lahan Senku mulai dikelilingi oleh banyak Medusa. Dan sekarang kumpulan Medusa ini membuat sebuah bola dan Senku ada di dalamnya. Dan karena Medusa berkomunikasi dengan gelombang radio, maka permukaan Medusa ini bisa menjadi penyerap gelombang radio. Jadi apa yang Senku ucapkan di dalam bola ini akan terserap oleh Medusa dan tidak akan didengar oleh orang yang ada di luar. Dan sekarang Senku sudah berhadap-hadapan dengan Medusa dari bulan. Dan Senku meminta Medusa untuk meminjamkan tubuhnya dan akan terjadi sesuatu yang sangat menarik di alam semesta ini. Medusa bertanya apa maksudnya meminjamkan tubuh. Senku tidak langsung menjawabnya dan Senku malah bertanya, jadi kalian bisa melayang dan bergerak bebas kemanapun kalian mau. Tapi aku tidak paham bagaimana mekanismenya berfungsi. Dan Medusa hanya menjawab, benar, memang seperti itu. Tentu ini tidak menjawab pertanyaan yang Senku berikan. Tapi Senku hanya diam dan tidak memaksa Medusa untuk menjelaskannya lebih jauh. Kemudian Medusa mulai memancarkan sinar X-ray yang cukup kuat. Dan dari sinar ini Medusa bisa mendeteksi sampai ke rangka tulangnya Senku. Kemudian Medusa berkata, bahkan kami mampu meniru bentuk kalian. Setelahnya banyak Medusa mulai bergerak dan membentuk tengkorak manusia yang sangat besar. Dan Senku berdiri tepat di depan mulut tengkorak raksasa itu. Senku sedikit kaget melihatnya. Kemudian Senku mendapatkan sebuah ide yang menarik. Dan Senku mengatakan idenya ini kepada tengkorak Medusa. Tapi tidak dijelaskan apa yang Senku katakan. Dan Medusa juga tidak mengatakan apapun.
Sekarang kita berpindah ke Stanley dan Kohaku. Kohaku bertanya apa mereka berdua hanya bisa diam di sini tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Dan Stanley menjawab kalau negosiasinya Senku sudah berlangsung terlalu lama. Dan Stanley mulai bersiap jika saja terjadi hal yang buruk. Dan Stanley berpikir apa Senku sudah dibatukan di sana. Kemudian beberapa Medusa dari bola mulai keluar dan berkata ke Stanley dan Kohaku kalau kecerdasan yang diperlukan untuk mereplika Medusa tidak ada di manusia. Dan sekarang Medusa berniat untuk pergi ke planet lain untuk mencari organisme yang lebih cerdas. Dan sebagai hadiah perpisahan, Medusa ingin memberikan pembatuan. Mendengar ini membuat Stanley dan Kohaku langsung panik. Dan setelahnya Medusa dari bola mulai banyak yang keluar dan sudah siap untuk menembakkan sinar pembatuan. Dan Stanley juga langsung bersiap dengan mengarahkan pistol granat ke arah Medusa. Tapi ada ratusan Medusa yang mendekat secara bersamaan. Dan ini membuat Stanley cukup panik juga. Tapi Medusa yang di tengkorak berhasil mengidentifikasi senjata yang Stanley bawa. Medusa tahu kalau senjata ini berisi jaring dan granat yang bisa membunuh mereka dalam sekejap. Hal ini akhirnya membuat ratusan Medusa yang awalnya bersiap untuk menyerang tiba-tiba saja berhenti. Dan Stanley berkata ke Medusa, "Aku tidak akan menembak jika kalian mau mundur." Dan Kohaku juga langsung menangkap beberapa Medusa dan mengamankannya di tangannya. Dan Kohaku meminta para Medusa untuk tetap berada di meja diskusi. Dan Medusa tidak punya pilihan lain selain tidak menyerang. Dan Senku tersenyum melihat keputusan yang dua rekannya ini ambil. Dan Senku yakin para parasit Medusa ini tidaklah sebodoh itu sampai harus bertarung dengan mempertaruhkan badannya sendiri. Setelahnya Senku menyinggung kembali apa yang dia diskusikan sebelumnya. Dan Senku meminta Medusa untuk bekerja sama saja dengan manusia dan tidak perlu mencari planet yang lain. Dan jika Medusa mau bekerja sama dengan manusia, Senku berencana untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Dan Medusa menjawab, tapi kemungkinan kesuksesan rencana itu mendekati 0%. Dan Senku menjawab, memang benar kalau rencana ini mendekati 0%. Tapi itu juga berarti masih ada harapan. Dan mendekati 0% bukanlah 0%. Kemudian Senku mengeluarkan kapak batu yang dia gunakan sejak kebangkitannya. Senku mengarahkan kapak ini ke arah Medusa. Dan Senku berkata, "Kami manusia memulai dunia batu ini tanpa memiliki apapun. Tapi hanya dalam waktu 10 tahun kami berhasil sampai di sini, sampai di bulan." Tapi sepertinya Medusa sudah tidak peduli dengan omongan Senku ini. Dan jutaan Medusa ini mulai berhamburan dan terbang menjauh dari ketiga astronot. Dan sambil terbang, Medusa ini berkata kalau mereka tidak bisa menerima permintaan manusia. Dan ditinggalkan adalah takdir untuk manusia. Dan Medusa berencana akan mencari planet yang lain dan mencari organisme cerdas yang lain lagi. Senku dan Seno terlihat tidak terima mendengar perkataan Medusa ini. Tapi ternyata ada satu Medusa yang tetap berada di sini dan mulai mendekati ketiga astronot. Ini adalah Medusa yang Senku ajak untuk bernegosiasi tadi. Dan Medusa ini berkata kalau dia cukup tertarik dengan apa yang Senku rencanakan. Dan menurut Medusa, rencana yang Senku katakan tadi membuatnya menjadi berdebar-debar. Dan Medusa menyerahkan semuanya kepada manusia. Dan Medusa ini siap mempertaruhkan segalanya. Medusa kemudian bertanya, "Apa kau menerimanya?" Dan Senku menjawab, "Ya, kami menerimanya." Akhirnya jutaan Medusa tadi sekarang sudah benar-benar menghilang dan mereka tidak akan kembali lagi. Kemudian Ryusui datang dan menjemput mereka bertiga. Dan setelah masuk ke dalam roket, Medusa ini dimasukkan lagi ke dalam kapsul. Tapi kali ini kapsulnya kedap oksigen. Dan sekarang keempat astronot kita merayakan kemenangan mereka.
Dan orang-orang di bumi juga ikut merayakan kemenangan umat manusia ini. Sekarang roket kerajaan sains mulai terbang dari bulan. Tapi entah kenapa, roket unit 4 dan roket unit 5 tetap ditinggalkan di bulan. Sekarang di dalam roket terlihat Kohaku yang berbicara dengan Medusa. Kohaku baru tahu kalau kapsulnya tidak ada udara. Ternyata Medusa bisa tetap sadar dan bergerak dengan bebas. Kemudian Kohaku bertanya, jika kau adalah parasit yang hidup di dalam mesin, lalu siapa yang menciptakan tubuh Medusa ini? Dan dari mana kau berasal? Tapi Medusa sendiri juga tidak tahu bagaimana dia bisa terlahir dan dari mana dia berasal. Kemudian Medusa balik bertanya, apa kalian manusia tahu siapa yang menciptakan kalian? Dan apa kalian punya pengetahuan tentang dari mana kalian berasal? Ryusui tersenyum dan menganggap itu adalah pertanyaan balasan yang sangat cerdas. Dan Kohaku juga menganggap kalau itu adalah misteri. Dan Kohaku bertanya, sebenarnya apa arti hidup yang manusia jalani selama ini? Medusa berkata kalau bertahan hidup adalah tujuan utama dari semua bentuk kehidupan. Tapi kenapa kalian manusia tidak suka dibatukan? Kenapa kalian menolak kehidupan yang abadi? Dan Senku menjawab, karena keabadian itu tidak membuatku berdebar-debar. Dan Ryusui menjawab kalau tidak ada serunya menjadi batu. Dan Kohaku berkata kalau pikirannya langsung kabur ketika menjadi batu. Tapi walau sudah dijelaskan begitu, Medusa masih tidak mengerti kenapa manusia menolak keabadian. Kemudian Senku bertanya balik ke Medusa, dari semua Medusa, kenapa kau memilih tinggal setelah mendengar rencanaku? Bukankah kau merasakan semangat? Dan terlepas dari bertahan hidup, menanyakan tentang semua ketidaktahuan ini adalah sesuatu yang membuat kita semua manusia berdebar-debar. Dan sekarang mereka akan membuat satu langkah yang pasti untuk melampaui era mereka sebelumnya. Dan roket kerajaan sains juga sudah semakin dekat dengan bumi. Dan episode selanjutnya akan menjadi episode pamungkas untuk Dr. Stone Season 5. Akan seperti apakah akhir dari cerita Dr. Stone? Apakah Senku sudah berpikir untuk menikah? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.